Dia mau dicalonkan sama Zulkifli Hasan calon menteri nih, Bima Arya nih, calon menteri. Dia kan udah mau berakhir wali kota ini, nah, dia mau dipromosikan. Hantam dulu Habib Rizik. Iya, hantam dulu Habib Rizik, baru bisa jadi menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Karyul Channel. Kali ini kami akan mengupas tentang persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mana tempo hari kesaksian saudara Bima Arya sebagai wali kota Bogor heboh di media sosial dan bahkan menjadi perbincangan yang sangat hebat, di mana orang tidak menyangka ternyata seorang Bima Arya lah pelaku pelapor utama Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa berita yang bagus yang saya baca. Pertama, di sini ada ribuan dokter cap jempol darah kecam Bima Arya. Yang kedua, ada berita baru, Bima Arya akui ada perintah dari Kapolda. Jadi di sini Bima Arya tak cabut laporannya. Di sini ada kesaksian baru lagi mengejutkan, pengakuan asisten Bima Arya soal kebohongan kasus Habib Rizik. Nah, berita-berita di sosmed ini terus menjadi perbincangan. Kenapa? Karena salah satu membuat Habib Rizik tersangka, termasuk Direktur Rumah Sakit Umi Bogor dan menantunya Habib Rizik juga tersangka akibat dari laporan saudara Bima Arya ini. Nah, kali ini saya didampingi sahabat saya, Bapak Vidya Shah, seorang pengamat sosial, juga seorang dosen, ya, dan pendidik di dalam Kongres Advokat Indonesia. Selamat malam Pak Vidya. Selamat malam juga Bang Herman. Selamat malam kepada seluruh penonton-penonton sekalian. Pas dulu. Jadi ini Pak Vidya, sebagai pengamat sosial, ya, Bima Arya ini kan anak muda. Dia kelahiran sekitar tahun 72, ya, masih muda sudah jadi wali kota. Dulunya dia ini terkenal dengan kayak kader Muhammadiyah gitu loh Pak. Kader Muhammadiyah, sehingga dia adalah kader PAN juga, Partai Amanat Nasional. Dan dia adalah termasuk anak muda kader terbaik lah di Partai Amanat Nasional. Sehingga dia bisa menjadi wali kota. Dia tuh jadi wali kota Pak, dia tuh sahabat saya. Jadi ketika dia jadi wali kota, PAN itu nggak kurang-kurangnya kalau membiayai dia kampanye jadi wali kota itu. Cukup besar. Partai Amanat Nasional itu memperjuangkan dia untuk jadi wali kota itu. Ternyata Bima Arya ini adalah kader PAN yang dulunya cukup dikenal idealismenya. Nah, sekarang dikejutkan Pak, dikejutkan dengan adanya peristiwa. Ternyata beliaulah yang melaporkan Habib Rizik dan menantu Rumah Sakit Umi itu ke pihak kepolisian. Legal standingnya apa Pak? Nah, itu yang jadi masalah. Legal standingnya apa? Legal standingnya beliau itu? Prokes, protokol kesehatan, laporannya itu. Rumah Sakit Umi tidak mau membuka rahasia hasil swab Habib Rizik. Nah, Umi kan bilang swabnya itu, hasil swabnya itu masih diproses oleh The Mercy. The Mercy ini lembaga LSM ya, yang bergerak dalam rumah sakit, kemanusiaan, bidang kesehatan, dan dia membangun rumah sakit di Gaza. Myanmar juga Pak. Di Myanmar. Ini rumah sakit udah internasional gitu loh Pak. Dan dia bertahan. Jadi The Mercy ini bertahan tidak mau membongkar rahasia hasil swabnya Habib Rizik Syihab. Ini adalah kode etik.
undang-undang rahasia kedokteran mungkin ada juga begitu ya. Iya, undang-undang kedokteran. Itulah Pak Vidya ceritanya. Cuma yang agak sedikit menggelitik masyarakat, Pak, apakah ini delik murni atau delik aduan? Kalau secara hukum Pak, ini delik aduan. Oh gitu. Dalam teori ilmu hukum itu, delik aduan itu artinya kalau ada pelapor baru bisa diproses. Itu artinya Pak. Nah kalau dalam teori ilmu hukum itu ada dua delik aduan, ada yang bersifat absolut, ada yang bersifat relatif. Nah kalau absolut ini yang menyangkut masalah pencemaran nama baik gitu ya, penghinaan presiden, nah itu. Nah kalau relatif ini anak sama bapak gitu loh. Iya. Ya kan, berantem sama bapak, lapor pidana. Itu relatif. Sebenarnya itu nggak perlu diproses. Iya. Jadi kuncinya itu di pelapor ya Pak. Jadi Di pelapor. ada kemungkinan nggak ada peristiwa yang sama, ada yang dilaporkan, ada yang enggak? Karena ini kan delik aduan. Iya, jadi kita juga nggak menyangka, tahu-tahu di persidangan Bima Arya dengan gagahnya memberikan kesaksian, saya tidak jadi mencabut. Waduh, Iya. tidak menyesal dia. Tidak menyesal dia mempidanakan Habib Rizik nih. Tidak ada kata-kata menyesal sama sekali. Kayaknya dia bangga gitu loh, berhasil mempidanakan seorang Habib Rizik. Ada lagi nggak kira-kira di daerah yang sama orang melakukan mungkin kecenderungan pelanggaran prokes? Justru itulah kita persoalkan. Apakah hanya cukup Habib Rizik dan keluarga dan rumah sakit aja? Peristiwa kayak pelanggaran prokesnya kan banyak sekali Pak. Ya kalau kita mau lihat peristiwa di Maumere, Pak Jokowi di sana dan bukan 100 itu ribuan itu Pak. Di Maumere itu ribuan yang masyarakat hadir. Iya. Kenapa nggak diproses gitu? Iya. Bencana ya Pak ya? Iya, itu wali kota Solo kampanye coba. Dengan gagahnya mereka rame, waduh, ke KPU berbondong-bondong tidak ada pakai prokes, bahkan banyak nggak pakai masker. Iya. Tidak diproses. Di Medan orang rame-rame kampanye Bobi Nasution, pendaftaran di KPU dan menghadirkan ribuan orang, itu tidak diproses. Iya. Nggak ada yang mau proses. Kok tiba-tiba perkara Habib Rizik, seorang wali kota, anak muda, Bima Arya melaporkannya ke kepolisian, dan dia gagah, dia bilang saya tidak pernah ini, dan dia tidak menyesal gitu loh Pak. Dalam suasana kita prihatin ya Pak, COVID ini kan belum selesai. Musibah COVID ini semua kita mengalaminya. Mengapa ambil solusi yang begini? Menurut Bapak, mengapa dia ambil solusi begini? Mengapa nggak cari yang lebih sedikit manusiawi lah atau excellent? Ya, itu seharusnya. Habib Rizik, ya ngomong aja kan baik-baik. Ya, ini daerah saya, ya kan. Kalau dia ngomong baik-baik kan enak Pak. Iya. Istilahnya nggak perlulah melapor ke polisian ini segala macam, ya kan. Bagaimanapun Habib Rizik seorang pasien yang berobat di rumah sakit Umi, itu artinya dia dengan biaya sendiri loh Pak. Tapi di bidang hukum kan ada Pak Azaz, semua orang sama di bidang hukum. Jadi kalau Habib Rizik mau dikecualikan, yang lain juga harus dikecualikan dong Pak. Nah itu, jadi itulah yang jadi masalah sekarang. Kenapa Habib Rizik kok bisa dinaikkan perkaranya ke tingkat pengadilan, sementara yang lainnya tidak? Kan banyak pesta-pesta yang lainnya, tidak pernah ada satupun. Belum pernah ada di Republik ini yang sampai diadili, kecuali Habib Rizik. Agak habis energi kita ya. Dan energi kita sudah habis. Jadi kesan saya, kalau saya lihat Bima Arya ini bermain politik, terlalu politis lah. Jadi ini bukan hukum ANSI. Bukan ANSI. Kalau hukum mah nggak ada lah. Orang bisa dua pilihan, membayar denda kan bisa. Pak Herman sebagai advokat senior, saya mau tanyakan ini. Teori keadilan Pak, salah satu tujuan dengan penegakan hukum ini kan keadilan dan kepastian hukum. Dua-duanya itu selalu bertentangan. Menurut Bapak adil nggak begini, pendekatan begini? Justru itu yang kita sayangkan tadi Pak. Ini kan saya katakan tadi bahwa ini adalah delik aduan. Jadi delik aduan itu dalam teori hukum pidana itu seseorang bisa diproses pidana apabila ada laporan yang mengadu.
ke pihak yang berwajib. Jadi artinya proses hukum itu bisa dilakukan apabila ada orang yang melaporkan. Iya. Kalau orang tidak ada melaporkan, tidak perlu ada gitu. Sebagai seorang kawan Pak Herman dengan beliau itu, Iya. apa harapan Bapak di bulan puasa yang penuh barokah ini, Pak? Seharusnya, ya, Bima Arya itu sebagai sahabat ya, sebagai anak muda dan seorang Muslim yang juga dia ada kader Muhammadiyah, dia harus sadar bahwa tidak perlulah melaporkan Pak Habib Rizik itu, kiai kita itu di pihak kepolisian. Seharusnya itu kan anak menantunya terdakwa semua sekarang, pihak rumah sakit juga terdakwa gara-gara ulah dia gitu. Nah ini laporan inilah yang membuat penderitaan mereka sekeluarga. Habib Rizik, anak menantunya tersiksa, ya. Pihak rumah sakit juga dirugikan, bahkan pihak rumah sakit itu terancam ditutup. Padahal itu rumah sakit sangat membantu masyarakat. Banyak masyarakat yang berobat di sana, ya. Itu. Nah, kita sangat menyayangkan lah. Pengalaman Bapak sebagai advokat, Pak, setelah ada pemeriksaan saksi ini, biasanya langkah apa lagi yang akan proses Pak dilakukan oleh di proses pengadilan itu? Jadi saksi itu sangat menentukan seseorang bisa dihukum apa tidak. Saksi ya Pak? Iya. Jadi keterangan saksi itu sangat menentukan. Jadi seorang Bima Arya ini sangat menentukan Habib Rizik bisa dihukum atau tidak. Begitu. Jadi kalau dia gara-gara kesaksian Bima Arya ini, Habib Rizik bisa terpidana. Untuk kasus yang begini. Iya, kasus yang begini bisa terpidana, dan bukan Habib Rizik saja, anak menantunya, pihak rumah sakit Umi juga bisa terpidana. Bapak bayangkan saja Pak, di bulan Ramadan ini yang penuh barokah, ada seorang anak muda yang teganya nyiksa seorang pemimpin lah ya, pemimpin kiai umatnya ribuan Pak. Ya. Dan dia tidak pernah menyesal di kesaksian persidangan itu. Saya dengar-dengar dia mau dicalonkan sama Zulkifli Hasan, calon menteri nih, Bima Arya nih, calon menteri. Dia kan udah mau berakhir wali kota ini. Nah, dia mau dipromosikan. Hantam dulu Habib Rizik. Hantam dulu Habib Rizik. Baru bisa jadi menteri. Apa harapan esensi dari pembicaraan kita malam ini? Harapan kita terhadap bangsa, terhadap negara kita, terhadap rakyat, terhadap anak-anak kita, terhadap adik-adik kita, orang tua kita. Apa harapan? Harapan saya masuk bulan puasa kepada anak-anak muda seperti Bima Arya ini. Jadi ya di bawah kita jauh, bawah saya jauh ya, kalau segi umur. Anak muda ini kalau mempunyai ambisi politik, tolong dijaga moralnya. Yang punya moral, jangan mau jadi pejabat, jadi penguasa untuk menghantam lawan politik sekejam-kejamnya demi kekuasaan. Nah, ini agama kita melarang. Jadi karena agama kita melarang, mungkin semua agama melarang begini. Saya yakin benar. Hampir semua agama melarang menegakkan kebenaran ini, Pak. Budi baik gitu. Semua agama. Mau jadi penguasa kita menganiaya orang, itu nggak boleh, Pak. Apalagi sampai memenjarakannya. Nah, harapan saya untuk 1 Syawal, Pak. 1 Syawal ini ya supaya dia tobat nasuha lah. Jangan menganiaya ulama besar. Habib Rizik seorang ulama besar. Pak. Ya, dia punya harapan besar. Ya, dan bagaimanapun Habib ini adalah anak didiknya ya. Luar biasa, ribuan Pak. Jadi dia memang di mata umat itu lah udah jadi panutan gitu loh. Jadi dia adalah contoh contoh teladan bagi umat Islam dan cinta bangsa ya Pak. Cinta bangsa dan nasionalisme nggak diragukan lagi lah. Habib Rizik ini. Tesis dia tentang Pancasila Pak. Tesis S2 itu tentang Pancasila. Jadi kita nggak meragukan lah. Apalagi seorang agamis kan, dia punya moral. Nah, yang kita
kasihan, sedih saya Pak. Iya. Melihat anak-anak muda seperti kayak Bima Arya ini, seperti kita gitu punya potensial, punya ini masa depan kan, tapi dia keliru, dia mengkalkulasi politik tuh keliru gitu loh Pak. Seharusnya dia bermain yang cantik lah, jangan kasar kayak begini gitu loh. Yang baik-baik saja lah, jangan main kasar amat gitu loh. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Fidesa. Iya Pak. Semoga Bapak Fidesa sehat selalu. Bapak Herman juga sukses. Menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.